Halo. Bertemu lagi dengan saya Mas Ardi di belajarmerdeka.id. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bab 5, Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dengan submateri, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita, yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antar bangsa, bahasa Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda dapat dijabarkan dalam nilai-nilai berikut ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas wilayah daratan dan lautan sebesar 5.180.053 km persegi. Indonesia disebut juga dengan Nusantara, yang berarti kepulauan yang disatukan oleh lautan. Jumlah kepulauan yang dimiliki Indonesia sebanyak 13.466 pulau. Bangsa lain menyebut Indonesia sebagai Zamrud Khatulistiwa. Sebagai warga negara, kita sepatutnya bangga terhadap tanah air Indonesia. Kita bangun kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air Indonesia, dengan aksi nyata seperti menjaga dan memperhatikan lingkungan sekitar kita. Pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan. Paham kebangsaan disebut juga kesadaran berbangsa. Rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang bangsa. Berawal dari hasrat ingin bersatunya penduduk yang mempunyai latar belakang majemuk, kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa, yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda saat Kongres Pemuda II, tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, dan bahkan antar budaya. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa pengantar pada jenis dan jenjang pendidikan, bahasa perhubungan nasional, sarana pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Kamu semua tentunya sudah terampil berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar mempertegas jati diri kita sebagai bangsa. Jika rangkuman materi ini bermanfaat, sekarang saatnya kamu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk update materi berikutnya. Setelah kamu menyimak rangkuman materi tentang arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, kerjakanlah soal berikut.